Orang yang mau tirakat di sini ataupun syariat di sini tuh harus azan di sini teman-teman, dan azan itu sambil memegang bambu teman-teman. Sambil memegang bambu ini nih. Nih, sambil memegang bambu ini dan azan di situ. Nah dari situ kita bisa ngobatin orang, bisa melihat makhluk astral, ngobatin orang. Dari umur misalkan. berapa itu? Dari umur 8 tahun, berarti dari situ. 8 tahun udah bisa ngobatin orang. Udah. Berarti secara tidak langsung, mohon maaf, Akang itu sama dengan orang kesayangan Ratu Pantai Selatan. Iya. Atau anak angkatnya gitu. Bisa disebut anak angkatnya. Oh, anak angkat dari Ratu Iya. Pantai Selatan. Berarti Akang mah kalau pengen uangnya cukup bakar dupa aja. Iya, 3. Uang datang sendiri. Datang sendiri ya. Wow. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd ya. Oke seluruhku semuanya dimanapun berada ya, mudah-mudahan sehat selalu ya, sehat hatinya dan juga sehat pikirannya ya. Dan mudah-mudahan selalu memiliki niat-niat yang baik, berkah untuk kita semua. Konten kali ini saya bertemu dengan Kang Aji ya. Iya. Yang mana Kang Aji ini nanti kita di video kedua akan mengantar kita untuk nge-review salah satu tempat keramat atau patilasan Prabu Siliwangi yang ada di kaki Gunung Ciremai. Cuman mungkin untuk sampai ke sana kita akan ngobrol-ngobrol dulu latar belakang dari Kang Aji. Bahwasanya ternyata Kang Aji ini bisa dibilang punya kelebihan ya. Iya. Atau anak indigo. Nah Kang, kita pengen tahu sebelum ngobrol lebih jauh lagi. Sekarang Akang kabarnya gimana Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau untuk kegiatan berarti sekarang di kampung apakah kerja atau jualan atau Kerja aja. Oh kerja. Iya. Oh bercocok tanam gitu ya. Iya. Berarti nah kita pengen tahu Kang, ini kan Akang katanya di sini tuh terkenal dengan sebagai anak indigo yang sensitif dengan indera keenamnya. Nah, itu Akang perjalanan hidup dari mulai menjadi orang spiritual, dari mulai Akang menjadi indigo itu dari umur berapa? Saya umur dari 6 tahun ya. 6 tahun. Jadi dari situ kan 6 tahun saya udah bisa melihat sosok astral ya. Yang orang misalkan bisa disebut anaknya aneh gitu ya. Nah dari situ saya kok bisa kayak gini, beda dari orang lain gitu ya. Saya suka nangis, suka apa itu inilah sama orang tua, suka nyeselin gitu ya. Nah dari situlah saya ditanya sama ibu, pengen apa kamu? Nah dari situ saya ngomong pengen wayang, kata saya. Wayangnya wayang apa? Nah wayangnya saya kan gak tahu jenis namanya siapa-siapa gitu ya. Nah dibawa ke dalang gitu ya, dibawa ke dalang. Nah yang ditunjuk teh kalau sekarang mah disebutnya Eyang Semar sama Gatot Kaca gitu ya, sama Gatot Kaca. Nah dari situ kata si itu teh dalangnya, nah ini anak ada kelebihan apa katanya ya, ini buat siapa katanya, kata si dalang itu teh ya, wayangnya ya, ini buat Eyang kata saya gitu ya. Eyang siapa, yang di mana, yang di Ciremai, siapa namanya ya, Buyut misalkan Buyut Sangat Cirebon, atau yang di Mong Buyut Murni Kisah Pejagat ya, terus teh Nini Koyo, Buyut Singa. Nah dari situ saya ngomong ke si dalang teh, oh ya udah kalau misalkan ini buat leluhur mah ambil aja, jangan beli gitu ya. Oh tadinya mau beli. Ya mau beli, bawa ayam tuh Oh, mau tukeran sama ayam kan. Oh beli wayang itu tukeran sama ayam. Iya. Saking pengennya wayang. Saking pengennya wayang itu gitu. petunjuk wayang itu dari mimpi wangsit atau? Dari mimpi ya. Pengennya yang warna hitam dan putih. Oh Semar. Semar iya, dari situ teh. Nah kata si dalangnya, ini ambil dulu aja yang ini katanya. Kalau misalkan yang ini mah gak boleh dipunyain kamu katanya. Kenapa emang? Ini mah udah punya uak katanya. Ntar kalau misalkan kamu mah dibikinin lagi katanya. Udah ini bawa dulu aja katanya. Nah udah dibawa tuh si Semar teh ke rumah ya. Ada kejanggalan banyak tuh dari situ ya. Nah dari situ teh bisa ngobatin orang, bisa melihat makhluk astral, ngobatin orang. Dari misalkan. umur berapa itu? Dari umur 8 tahun berarti. Dari situ 8 tahun udah bisa ngobatin orang? Udah. Misalkan Pertama yang Akang obatin itu keluhannya apa? keluhannya kalau nggak salah mah kesurupan Oh, kesurupan kunti ya, kuntilanak gitu ya. Medianya gitu.
Lanjut ke situ rame gitu ya. Terus ngobatin orang, bisa non medis. Bahkan nah dari situ teh saya off dulu ke spiritual teh, kerja fokus di Jakarta. Nah, dari situ pulang lagi ke sini pas ibu sakit. Nah, ibu sakit memperdalami lagi Spiritual. perjalanan hidup teh ya. Memperdalami lagi, soalnya saya udah gak percaya yang namanya mistik kayak gitu ya. Nah dari situ saya membuka lagi karena ibu sakit non medis. Nah dari situ saya pergi ke Garut kerja ke Garut ya, kerja ke Garut. Nah kerja ke Garut ada ibu-ibu katanya, kok kamu ada sosok seorang ibu siapa? Ibu Ratu katanya. Kok Ibu Ratu sih? Iya, kalau kamu misalkan pengen sehat mah atau pengen kaya gitu, pergi aja ke Pangandaran katanya. Alamatnya ntar dikasih sama ibu. Kata orang Garut teh. Iya kata orang Garut teh. Nah udah dikasih alamatnya ke Simbah. Nah kata si ibu ini harus kayak gini. Nah ditanya di situ di gua teh 3 hari. Di gua di Pangandaran tuh. Iya di gua Pangandaran teh 3 hari. Gak tahu malam, gak tahu siang, pokoknya 3 hari. Nah ada sosok seorang ibu gitu, pokoknya mas cantiknya. Nah ngomong kayak gini, kamu pengen kaya tapi nggak dibawa ke akhirat, apa pengen kaya dibawa ke akhirat? Ya saya kan pengen kaya ya, tapi dibawa ke akhirat caranya gimana? Ya paling kamu ngobatin orang gitu ya. Ya siap kata saya gitu. Yang ngobatin orang ya, sediain katanya kata si ibunya sediain foto ibu, terus setiap malam Jumat Kliwon bunga kantil, bunga kenanga, bunga 7 rupa sama jeruk sama pisang itu jangan terlewatin gitu ya. Setiap malam 1 suro yang paling utama itu ya, jangan terlewatin. Ya kata saya gitu. Nah dari situ saya nggak ngerti maknanya kayak gimana, cuman perjalanan doang gitu ya. Nah dari situ saya kebuka oh ternyata gini misalkan ngobatin orang teh misalkan susah banget gitu ya, si jinnya agak keluar cuman disentuh doang jinnya langsung keluar. Dari situ misalkan orangnya sakit di rumah sakitnya gak ada medisnya gitu, saya obatin sembuh gitu ya. Misalkan kena patuk ular saya obatin langsung sembuh gitu. Kan banyak pasien yang misalkan tangannya bengkak gitu ya, merah gitu ya, kayak kena ular kobra gitu ya. Padahal mah itu kalau kata orang sini mah wisa katanya. Nah saya obatin langsung sembuh gitu ya. Nah kata si bunda teh gini, kamu misalkan pengen kaya mah ya harus kayak gitu rutin. Ya bener kalau misalkan saya lagi gak punya duit gitu ya, pengen punya duit gitu ya, caranya gimana? Cuman bakar dupa 3 biji, Bu, saya pengen uang misalkan 100.000 dari mana aja. Misalkan ada orang nyuruh ngurut apa gitu. Itu asli real dari si ibu tuh. Nah dari situ perjalanan saya teh jadi kebuka lah ilmu spiritual teh. Jadi makin dalam. Akang itu seolah-olah dibimbing sama Ibu Naratu gitu. Ya Bunda Ratu ya. Dan itu teh ngobrol kayak gitu sewaktu di guanya atau sampai sekarang juga suka ada bisikan gitu. Di guanya sekarang juga ada bisikan. Kalau misalkan saya kerja misalkan ke kebun gitu ya, yang misalkan tempatnya teh agak gitu. angker gitu ya, si ibunya teh suka larang gitu, jangan ke situ, ada itu. Berarti secara tidak langsung, mohon maaf, Akang itu sama dengan orang kesayangan Ratu Pantai Selatan Iya. gitu? Atau anak angkatnya gitu? Bisa disebut anak angkatnya. Oh, anak angkat dari Ratu Iya. Pantai Selatan. Berarti Akang mah kalau pengen uangnya cukup bakar dupa aja, Iya 3 uang datang sendiri. datang sendiri ya. Wow, luar biasa ya. Jadi mohon maaf, berarti nggak perlu kerja dong? Atau cuma Ya, perantara doang? itu pelantara. Oh. Jadi bakar dupa gitu ya. Sama si ibunya minta, kan ada fotonya ya. Ya. Bakar dupa, ibu saya minta uang 100.000 misalkan. Nah ada yang WA misalkan
Ji urutin atau apa gimana iya, gitu, iya. pelantara doang nggak. Perantara doang. Heeh, Tetap kita atau uang nyuruh itu kerja datang apa aja gitu maksudnya. Jadi itu cuma sebagai istilahnya itu penarik ya. Penarik itu. Tapi itu bahkan itu real, hitungan jam 2 jam lah habis bakar dupa itu langsung ada orang pasti. Nyuruh Yang kerja nyuruh, atau iya. apa aja ada. Pasti ada. Jadi bukan begitu bakar dupa uang datang sendiri, bukan. Bukan, Tetap bukan. berarti ada kerjaan dulu. Kerja dulu. Terus seorang Kang Haji ini sehari-harinya kerja atau jualan gitu kan? Kerja aja. Kerja. Iya, serabutan aja. Sama ya paling ngurut patah tulang seperti kayak gitu. ngurut juga bisa. Ngurut ya patah tulang. Oh, berarti metode, mohon maaf kalau misalkan ada orang yang pengen diobatin, Akang juga pakai metode ngurut juga. Iya, metode urut. Oh. Kayak dia itu tenaga dalam ya. Misalkan buang hawa jelek gitu. Nah, berarti kan Akang ini bisa dibilang anak indigo ya. Ya, Berarti bisa melihat makhluk-makhluk astral, bisa melihat sosok pendamping juga nggak? bisa. Nanti kita di belakang layar suruh lihat teman saya gitu nerawang. Iya. Berarti kalau untuk nerawang, mohon maaf, Orang yang kayak mana? contohnya kan banyak indigo yang bisa nerawang, misalkan akan anu gitu. Kalau Misalkan Misalkan Di yang ini mau 2027. bodas, yang ini ibarat gitu. Oh. Ya, yang si A ini kan ada mau bodasnya gitu ya. Oh. Sama ibu. Di sini juga ada sosok kakek-kakak dua orang ini teh di si A ini teh yang jaga, yang bahkan bisa kebal gitu badannya, kebal segalanya ini teh. Perjalanan hidupnya ini sangat pahit si A ini yang. Nah, kalau yang tengah ini sosoknya ini wanita yang disukai itu seperti ular-ular kayak gitu tuh. Si A yang ini mah. Nah, kalau yang ini mah ya ini bagus yang ini mah seperti gimana ya, wali-wali lah, seperti wali. Yang ini mah. Mantap ya. Ini mah iya. Ketebaknya? Ketebaknya? Padahal udah tutup tirai ya. Tutup tirai ya padahal. Bagus ya. Udah gitu aja berarti ya. Mohon maaf, saya penasaran ya karena ini kan kita baru ketemu ya, tapi bisa Wanita. enggak maksudnya. emang benar tadi wali-wali ya, kebetulan teman saya. Emang turunan Cirebon Masih Wali ada juga. turunan. Cirebon. Asli ini Asli, real ini benar-benar. bisa kau bisa tahu gitu maksudnya. Ya kan maksudnya teh ada ya sosok yang pakai itu apa namanya? Jubah putih. Jubah putih si Ama. Nah, mungkin ini yang kan yang nonton pasti nanya nih. Kalau misalkan jarak jauh, misalkan via video call, Akang bisa melihat sosok pendamping nggak misalkan? Kalau misalkan lewat PC gitu ya, nggak bisa kalau kayak gitu mah. Oh, harus ke rumah. Harus ke rumah aja. Berarti harus ketemu fisik. Ya. Berarti nanti bisa silaturahmi ya Kang ya. Berarti salah satu pengobatan yang Akang bisa kerjakan yaitu misalkan contoh misalkan yang kena pelet, santet dan lainnya bisa. Iya bisa. Ya kebanyakan pelet lah. Pelet Akang pelet bisa. Bisa. Oh, duh. Ahli pelet bisa disebut ahli pelet. Oh, ahli pelet. Wih. Berarti kalau misalkan teman saya ini pengen ada orang kaya yang suka gitu, bisa. Yang janda gitu ya. Insya Bukan Allah. donatur maksudnya. Bisa. Itu disuruh puasa dulu kah atau dikasih jampe-jampe gitu? Enggak, itu cuman media bunga aja sama foto. Oh. Foto yang dituju. Iya, yang 7. Terus nama orang tuanya udah gitu Oh, doang. nama orang tua. Kita nikahin jin korimnya aja. Oh. Nikahin jin korimnya, sambungin si A dan B, langsung nikah. Itu dijamin, Kang? Dijamin ya. Oh. Walaupun misalkan raganya nggak bersama gitu ya, pasti si korimnya bersama pasti bersama. Yang penting korimnya dulu aja. Jadi kalau misalkan salah satu penonton, mohon maaf ya, bukan kita dengan istilahnya niatnya baik, pengen menikahi, pengen benar-benar berumah tangga, pengen menyatukan dua hati dengan syariat Akang, bisa berarti? Bisa. Tapi itu mah dulu sekarang mah cuman bisa nyembuhin doang Oh dulu. Dulu Kira itu sekarang mah. masih. Enggak, sekarang mah cuma nyembuhin. Misalkan ada orang yang kena santet gitu ya, yang rumah tangganya hancur. Tapi, mohon maaf sekali.
saya dulu pernah ada yang ngomong yang namanya orang yang bisa mengobati santet atau mengobati pelet, sebetulnya dia itu bisa nyantet orang atau bisa melet orang. Bener nggak itu kira-kira? Bener itu mah. Berarti sekarang masih bisa dong? Ya bisa. Tapi nggak digunain, ah. Oh. Ya soalnya dulu Akang juga pernah ke jalur hitam. ya pernah. Ya itu kan seperti misalkan pelet itu kan masuknya hitam, ah. Seperti teluh itu kan menyakiti orang kan. Seperti misalkan raga orang nggak sayang sama orang itu Dipaksain berarti itu udah dosa ya? di luar. Berarti kalau sekarang Akang nggak nerima, Nggak nerima, ah. nggak ya? Cuman ngobatin doang, ah. Walaupun misalkan diiming-iming uang besar, Akang nggak nerima. Nggak mau, ah. Wih, Sekarang luar mah. biasa. Tapi seandainya kalau ada salah satu perempuan yang kena pelet tergila-gila sama lelaki atau gimana, akan bisa menyembuhkan. Bisa menyembuhkan, ah. Tapi kalau misalkan melet mah saya nggak mau, ah. Kalau menyembuhkan mah saya siap, ah. Berarti cuma untuk menyembuhkan sekarang Menyembuhkan. karena ilmu pelet itu sudah nggak dipakai begitu. Seperti jarang guyang dan semar nesem banyak, ah. Oh, punya Akang udah tuh. Iya. Saya nguliknya ke situ, ah, ke Asia. Berarti kalau misal untuk menyatukan dua hati, metode yang dipakainya cukup Media dua foto, ah. dua foto sama Sama ibu itunya, ibu apa? Enggak, Ibu tadi maksudnya akan bilang bunga itu. Oh, bunga kan ya, Oh. sajen yang lainnya. Sesajennya bunga sama pot itu. Kalau misalkan gitu ya, saya mau melet dulu gitu ya. Misalkan si B ini fotonya ukuran segini, 2 si cewek dan si cowok. Lalu bunga kantil, bunga kenanga, bunga 7 rupa, dawegan, sama pisang. Pisang itu nomor 1 ya. Terus dicampurin, diritualin, disatuin si korimnya. Ya insya Allah Bisa bakal menyatu. menyatu. Ah. Emang kalau pelet itu ada ketahanannya enggak? Ada ketahanannya. Paling lama 3 tahun, ah. 3 tahun. Paling lama. Paling lama itu. Terus kalau seandainya yang dipelet menikah sama kita seumur 3 tahun sudah tidak cinta lagi. Sudah tidak cinta lagi ya. Berarti harus Batinnya ke itu, ah, apa keganggu lah itu. harus dicas, berarti harus dicas lagi. Keganggu. Udah 3 tahun Terus-terusan kayak gitu. dicas ke akang gitu misal. diisi ulang. Berarti batinnya terganggu, ah. Soalnya orang nggak suka harus dinikahin gitu Tapi ibaratnya. mungkin kalau udah terikat sama anak kan gimana gitu. Iya. Ya, Bisa jadi, aja Dipaksa lah itu namanya. ya, jadi saya Agang- sekarang nggak mau lah kayak gitu lagi, ya. Berarti kan lebih Islam pengobatan lebih positif gitu ya. Ya positif sekarang mah. Cuman pengobatan lah intinya. Oh, dan ngurut juga full badan bisa. Bisa. Oh. Ngurut bisa, full badan misalkan yang kesleo gitu ya, yang patah tulang misalkan patah tulangnya udah lama nih, udah nggak bisa nyatu, ya insya Allah lah saya kerjain, insya Allah bisa. Nah, ada pertanyaan agak nyeleneh sedikit. Seandainya di bidang ngurut ada salah satu teman saya nih kepunyaannya itu nggak hidup, bisa nggak diurut itu? Bisa dong, bisa. Oh, nih teman saya nih kan nggak hidupnya suka melehoi, kan? Melehoi gitu ya. Berarti bisa diurut, Bisa, untuk bisa. jantanan. Ya, Teman bisa. yang di mana, Bang? Temen yang di temen gitu. Oh, teman lagi gitu. Gitu. Berarti bisa bang. Kalau Bisa, abang Bapak, barangkali mau diurut gitu, kurang jos bisa. Jadi kalau gitu kan mohon maaf, yang namanya penonton kan ingin pembuktian ya. Ya. Nah, barangkali misalkan penonton ingin membuktikan langsung, boleh nggak bisa, atau nomor telepon atau alamat kita cantumkan gitu? Ya boleh, boleh. Nah, oke teman-teman, kita udah mendapatkan izin ya. Nanti kalau untuk teman-teman yang ingin ngobrol langsung nih, misalkan konsultasi, cek aja atau disebutin aja ya. Kalau di deskripsi katanya suka pelanggaran. Sebut aja nomornya. Nomor WA-nya udah ke A aja. Bisa disebutkan nggak? Nggak bisa, lupain nomor WA-nya. Kalau iya alamat rumah Alamat rumahnya Apuy, Desa Apuy lah, Kopi Kabung, Aji. Pasti tahu lah orangnya. Berada di Desa Apuy, kecamatan apa nih? Kecamatan Arga Mukti. Harga Mukti, Majalengka ya? Iya, Tanyain aja Mas Aji itu Iya. ya. Mas Aji apa Aji aja? Aji aja. Aji orang spiritual gitu. Mungkin udah tahu dari sini ya. Udah pada tahu di sini mah. Ya karena katanya seorang Aji ini dulu itu pernah
mau bakar rumah katanya. Jadi pasti pada tahu coy. Orangnya Bakar rumah ketika dibakar udah jadi uang katanya ya. Dan yang namanya spiritual yang kayak gitu mungkin nggak aneh ya Kang? Iya, Ada benar. bisikan harus bakar rumah, ada bisikan harus gali kubur, misalkan ada bisikan harus Benar-benar. mandi. Emang itu tuh tipis sekali dengan halusinasi ya? Atau Ya gimana? bisa disebut halusinasi, bisa, tapi bukan sih bukan halusinasi. Jadi terbawa lah. Raga kita terbawa hawa nafsu gitu ya, pengen ya misalkan marah gitu atau gimana gitu. Umurnya 6 tahun tuh udah bisa disebut aneh lah, keanehannya banyak banget Dan pokoknya. yang paling menariknya Kang Aji ini cukup bakar lupa uang datang sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan Akang istilahnya selalu sehat, tetap menolong orang yang membutuhkan dan tetap mintanya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita pamit dulu di video ini, kita nanti akan lanjut ke season kedua. Kita akan mereview salah satu tempat yang paling keramat yang tidak boleh dikunjungi karena berbahaya ya, dan jaraknya juga cukup jauh ya Kang. Iya. Sekian dulu, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.